Terima kasih untuk semua peserta yang sudah hadir tepat waktu untuk pra-AWG kita pada malam hari ini ya. Izinkan saya untuk share screen sebentar ya. Oke. Ya, saya harap ini share screen-nya bisa dilihat dengan jelas ya. Dan semoga juga malam hari ini koneksinya lancar ya, supaya pra-AWG kita malam ini juga bisa berjalan dengan baik. Oke, ya teman-teman, hari ini kita akan mulai pra-AWG kita, dan karena sekarang sudah jam 7:06, dan saya lihat peserta juga sudah cukup banyak ya yang hadir. Karena itu kita mulai saja. Sebelum kita mulai, saya mau mengajak kita semua untuk bersatu dalam doa. Saya yang akan pimpin doa bukanya ya. Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, terima kasih ya Tuhan, sungguh bersyukur untuk setiap berkat dan penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Engkau yang sudah menjaga dan menyertai kami dalam setiap apapun yang kami kerjakan, kegiatan kami ya Tuhan sampai dengan saat ini. Terima kasih untuk waktu yang Engkau berikan, kami boleh untuk berkumpul bersama ya Tuhan di Zoom untuk pra-AWG, yang akan untuk pra-AWG dalam mempersiapkan diri kami untuk AWG pada hari Sabtu ini. Engkau yang sertai ya Tuhan ke depannya, baik itu dalam hal koneksi ataupun dalam hal penyampaian informasi, sehingga pra-AWG hari ini pun boleh berjalan secara efisien dan efektif. Berdoa juga ya Tuhan bagi teman-teman yang belum bergabung dengan kami, mungkin mereka sedang menyelesaikan kegiatan mereka yang lain, ataupun mereka mungkin ada yang berhalangan. Kiranya ya Tuhan, Engkau yang juga boleh pimpin, sehingga hal-hal yang perlu untuk mereka juga ketahui dan pahami tentang AWG nanti pun boleh untuk mereka terima dengan baik, sehingga mereka pun boleh untuk menikmati dan menjalani AWG pada hari Sabtu ini seturut dengan kehendak dan pimpinan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Engkau yang jaga dan ikut campur tangan juga ya Tuhan dalam 1 jam ke depan, dan dalam semuanya kami mau serahkan hanya ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Ya, sekali lagi selamat malam untuk kakak, abang, teman-teman, bapak, ibu yang juga sudah hadir di Zoom untuk pra-AWG kita malam hari ini. Sekali lagi terima kasih karena sudah hadir tepat waktu. Nah, malam hari ini sebenarnya adalah pra-AWG yang ditujukan bagi peserta, bukan hanya bagi peserta baru, tapi juga bagi para peserta yang mungkin sebelumnya sudah pernah ikut, baik itu offline ataupun online, ya. Kenapa? Karena ada beberapa hal yang perlu kita pastikan kembali untuk para peserta juga ketahui, dan juga beberapa hal yang mungkin perlu dikonfirmasi bila ada pertanyaan, karena mungkin dengan adanya AWG online ini bisa jadi baik bagi para peserta lama pun bisa ada hal-hal baru yang perlu diklarifikasi kembali. Oke? Ya, saya juga perlu mungkin perkenalan diri dulu sebentar ya. Saya adalah Ririn. Saya mewakili panitia pada malam hari ini untuk kemudian briefing di pra-AWG hari ini, dan ada teman-teman panitia lainnya juga hadir pada pra-AWG ini. Jadi nanti teman-teman lainnya juga akan membantu saya bila ada informasi yang juga perlu ditambahkan atau perlu diklarifikasi. Jadi nanti kalau misalnya pada saat ada hal-hal tersebut bisa disampaikan lewat chat, atau bila perlu bisa open mic ya teman-teman panitia yang lain. Oke, agenda kita pada malam hari ini adalah seperti yang kita bisa lihat bersama di PowerPoint. Setelah ini saya akan lanjut dengan briefing secara teknis ya, untuk teknis pada hari H nanti, yaitu pada hari Sabtu, dan juga untuk mempersiapkan peserta pastinya tujuannya. Nah, setelah briefing teknis itu, kita akan lanjut dengan frequently asked question. Jadi, pertanyaan-pertanyaan yang sering kali ditanyakan kepada seksi peserta, ataupun juga sering kali ditanyakan kepada panitia lain, ya, pada saat AWG ini akan atau sedang berlangsung. Jadi, semoga mungkin kalau para peserta ada pertanyaan yang terwakili lewat FAQ ini, maka bisa tolong juga diperhatikan. Dan bila ada pertanyaan-pertanyaan yang belum tercover ya di dalam slide tentang FAQ, kita nanti juga sediakan waktunya ya untuk tanya jawab tentunya. Setelah itu, kita akan punya waktu sedikit untuk mendengarkan sharing peserta. Kita akan dengarkan sharing dari peserta baru, juga peserta yang sudah pernah ikut AWG sebelumnya. Ya, harapannya semoga sharing ini juga bisa menguatkan peserta secara keseluruhan. Lalu kita akan tutup, dan bila ada pengumuman lanjutan dari seksi peserta ataupun panitia lainnya, kita akan berikan.
Dan harapannya semoga hari ini kita bisa selesai sekitar jam 8 malam ya, karena kita tahu para peserta yang hari ini hadir juga mungkin ada banyak kegiatan lain ya, dan mungkin ada juga yang mengikuti pra-AWG ini sambil makan mungkin atau sambil melakukan kegiatan lain. Tidak apa-apa selama bisa ikut mendengarkan dan bertanya bila memang ada hal-hal yang kurang jelas begitu. Oke. Ini adalah rundown yang akan kita gunakan pada hari Sabtu nanti, ya. Ini adalah rundown yang disarankan oleh panitia. Jadi idealnya kita mengikuti rundown ini, tetapi bila memang ada yang hendak disesuaikan, itu juga bisa open ke masing-masing peserta. Bagaimana dan apa maksudnya? Saya akan coba jelaskan sebentar lagi. Jadi menurut rundown yang disarankan oleh panitia pada hari Sabtu nanti, kita bersama-sama mendengarkan sesi pembukaan dan pleno yang dibawakan oleh Katadius ini sampai dengan sekitar jam 9.15. Nah, setelah itu kita akan lanjutkan dengan sesi Alone with God atau sesi refleksi yang pertama sampai dengan 10.45. Kemudian kita ada break sekitar 15 menit, karena mungkin bagi yang perlu break dulu ya, bagi break mungkin ke toilet atau break perlu makan sedikit, bagi yang paginya belum sempat sarapan gitu, atau mungkin perlu break dulu untuk memastikan bahwa situasi kondusif kembali dalam melanjutkan AWG, maka ini waktu yang kami sarankan. Lalu pada jam 11 akan lanjut kembali ya dengan refleksi yang berikutnya, sesi Alone with God kedua, dan setelah itu bisa ada waktu sekitar 30 menit untuk istirahat dan makan siang. Dan pada jam 1 sampai jam setengah 3, itu kita akan bersama-sama mengikuti sesi reinforcement dan fellowship. Karena dari jam 8 sampai jam 1 bisa dibilang itu adalah sesi yang cukup mandiri, di mana kita semua bersama-sama melakukan mendengarkan pleno, sesi Alone with God, tanpa kita berinteraksi dengan teman-teman yang lainnya. Nah, pada jam 1 inilah nih, kita akan gabung dengan semua peserta, juga panitia, juga Katadius, untuk kita bisa sama-sama sharing, kita bisa saling menguatkan. Detailnya akan saya bagikan lagi di slide yang berikutnya. Ya, untuk kegiatan yang pertama, yaitu sesi pembukaan dan pleno, itu kita akan dengarkan atau kita akan tonton melalui YouTube. Nah, linknya ini pastinya nanti akan dibagikan oleh seksi peserta di grup WhatsApp ya pada hari Jumat malam. Jadi, pada pagi hari setelah teman-teman sudah mempersiapkan diri, pada jam 8 itu kita bisa bersama-sama mendengarkan sesi pleno dari Katadius melalui YouTube. Media yang kami sarankan itu adalah, alat yang kami sarankan itu adalah device-nya laptop, karena itu akan lebih besar ya kelihatannya, dan juga bisa lebih fokus, karena kalau misalnya menggunakan handphone, seringkali bisa ada notifikasi lain yang mungkin bisa jadi distraksi. Jadi, kalau memang bisa ada laptop yang bisa digunakan, itu lebih disarankan. Tetapi kalau misalnya ternyata memang berhalangan menggunakan laptop atau menggunakan tab, maka menggunakan handphone pun tidak apa-apa, dengan saran kalau bisa notifikasinya di-pause atau dimatikan terlebih dahulu. Hal berikutnya yang juga perlu dipersiapkan adalah pastinya koneksi atau internet ya. Jadi bagi teman-teman kalau yang menggunakan Wi-Fi, maka bisa dipastikan bahwa Wi-Fi-nya jaringannya memang sedang bagus. Dan bagi teman-teman yang menggunakan cara lain bukan dengan Wi-Fi, mungkin dengan kuota, maka perlu dipastikan dulu kuotanya cukup untuk di hari Sabtu nanti ya. Kemudian saran berikutnya juga adalah kalau bisa usahakan teman-teman bisa mempersiapkan juga menggunakan headset atau menggunakan speaker. Katadiusnya dan panitia juga sudah mengusahakan supaya suaranya cukup jelas dan cukup keras untuk kita dengarkan melalui alat apapun yang kita gunakan, tetapi pastinya akan bisa lebih fokus dan akan bisa lebih kondusif bila kita menggunakan headset ataupun speaker ya, jadi suaranya sudah pasti bisa lebih jelas dan sudah pasti bisa lebih terdengar. Khususnya apabila misalnya teman-teman juga mengikuti AWG ini, misalnya di tempat yang memang bisa jadi ada suara lain gitu ya, misalnya ada suara orang lain atau misalnya ada suara dari luar rumah begitu. Jadi lebih baik kalau dengan ada bantuan headset atau speaker. Dan yang berikutnya, bagi teman-teman juga disarankan untuk mempersiapkan catatan pribadi ya.
bila memang ada kebiasaan untuk mendengarkan pleno atau mendengarkan firman Tuhan itu melalui dan kemudian juga mencatat ya, mungkin mencatat poin-poin penting atau ada reaksi pribadi yang mungkin bisa dicatat, maka silahkan dipersiapkan juga terlebih dahulu supaya pada saat jam 8 ini semuanya sudah ready dan kakak, abang, peserta ini semua juga bisa sudah langsung mulai dan bisa menikmati juga untuk sesi pembukaan dan plenonya melalui YouTube ya. Jadi ini beberapa hal yang perlu disampaikan dan disiapkan terlebih dahulu kepada teman-teman peserta untuk sesi pleno di jam 8 pagi. Nah, setelah sesi pleno itu selesai, ya kurang lebih adalah sekitar 75 sampai mungkin 90 menit maksimal sesi pleno yang akan kita dengarkan bersama-sama di YouTube dari tempat kita masing-masing. Setelah itu, maka peserta boleh membuka buku acara yang telah diberikan oleh panitia di hari Jumat pagi. Oke, jadi seksi peserta akan berusaha pada hari Jumat pagi sudah membagikan buku acara dalam bentuk soft copy PDF di grup WhatsApp. Ya, tujuannya dibagikan di hari Jumat pagi adalah supaya teman-teman itu terlebih dahulu bisa mencoba dulu nih, gitu. Jadi opsi pertama, filenya adalah PDF, jadi bisa dicoba dulu untuk bisa diedit nggak PDF-nya. Teman-teman, para peserta cukup nyaman atau tidak untuk misalnya memberikan, mencatat refleksi atau mencatat hasil perenungan secara soft copy, jadi melalui laptop gitu ya. Jadi bisa dicoba terlebih dahulu. Dan apakah filenya ternyata compatible untuk bisa diedit menggunakan device yang digunakan Bapak Ibu, Kakak, Abang sekalian. Nah, opsi kedua, bila ternyata teman-teman peserta lebih nyaman untuk merenungkan atau mencatat hasil perenungan dengan menggunakan hard copy, ya, maka file PDF ini bisa di-print terlebih dahulu di hari Jumatnya untuk siap digunakan atau siap kemudian digunakan untuk mencatat hasil perenungan di hari Sabtu. Ya, jadi bagi peserta yang hari ini malam ini hadir pada hari Jumat udah boleh mungkin siap-siap gitu untuk ngecek dulu nih gitu. Ini kayaknya untuk sesi Alone with God-nya, bahan sesi Alone with God-nya mendingan di-print dulu atau bisa langsung diedit ya nanti menggunakan laptop atau mungkin menggunakan handphone. Walaupun menggunakan handphone bisa jadi agak kecil ya gitu. Jadi itu opsi yang perlu dicoba terlebih dahulu supaya pada hari Sabtu kemudian itu tidak lagi menjadi hal berikutnya yang mungkin agak bingung gitu. Jadi bisa langsung dikerjakan pada hari Sabtunya. Hal berikutnya yang juga mungkin boleh dipertimbangkan adalah bila memang musik membantu ya, karena bagi sebagian besar kita ternyata musik itu cukup membantu untuk kita bisa benar-benar menikmati sesi kita berdiam diri bersama dengan Tuhan, sesi kita merenungkan bahan yang telah disiapkan oleh teman-teman panitia, dan bila ada musik tertentu yang secara khusus menurut teman-teman peserta ini sangat membantu, misalnya sudah ada playlist pribadi, atau misalnya ada lagu rohani yang memang sering kali didengarkan dan membantu pada saat sedang merenung, sedang menyendiri bersama Tuhan, maka itu juga boleh dipersiapkan dan boleh diputar pada saat sesi Alone with God ini. Oke, nah untuk peserta juga perlu memperhatikan untuk sesi Alone with God ini akan ada 2 sesi. Artinya ada 2 bagian bahan yang diberikan ya di dalam buku acara dan ada waktu yang disarankan dalam mengerjakannya. Jadi misalnya dari jam 9, oh ya maaf ini harusnya 9.15 ya. Dari jam 9.15 sampai dengan jam 10.30, lalu jam 10.45 bisa lanjut lagi ya. Jadi untuk waktu itu sendiri perlu teman-teman peserta juga sadari gitu ya kebutuhan kakak abang dalam mengerjakan perenungan itu. Misalnya untuk mengerjakan sesi Alone with God yang pertama dalam merenung gitu ya, ada hal-hal yang kayaknya perlu waktu yang lebih lama. Atau ternyata untuk sesi Alone with God yang pertama untuk bahannya, waktunya ternyata bisa selesai lebih cepat gitu. Nah, maka berarti kakak abang peserta itu bisa lebih fleksibel dalam untuk break-nya nanti. Oke, dan break yang disarankan oleh panitia itu adalah sekitar 15 menit ya. Setelah 15 menit maka kakak abang peserta bisa lanjut kembali dengan sesi Alone with God yang kedua sampai dengan sebelum makan siang.
Nah, satu hal lagi yang juga perlu diperhatikan ya oleh para peserta yaitu distraksi. Ya, pastinya sesi Alone with God ini banyak banget tantangannya, banyak banget pasti ujiannya. Ya, apalagi kita melakukan ini di tempat kita masing-masing, distraksinya bisa banyak hal. Tapi yang pertama yang sering kali dialami oleh para peserta adalah distraksi dari handphone. Ya, karena mungkin ada yang menelepon, mungkin ada yang WhatsApp, ada notifikasi dari aplikasi lainnya gitu, sehingga pastikan pada hari Sabtu nanti para peserta mengusahakan supaya distraksi seperti ini bisa dihindari atau diminimalisir begitu ya. Mungkin supaya tidak salah saya edit dulu ya jamnya supaya sesuai. Jadi Alone with God itu 9.15 sampai 12.30 ya. Baik. Kemudian setelah ini adalah untuk sesi Alone with God-nya. Nah, ini adalah contoh pertanyaan yang akan ada di file yang dibagikan oleh panitia kepada peserta di hari Jumat. Nah, ini adalah contoh pertanyaan dari AWG Online yang kedua ya, kalau saya tidak salah. Saya akan coba bacakan ya, kira-kira pertanyaannya begini salah satunya. Renungkanlah relasi Anda dengan Tuhan, coba bandingkan hubungan Anda dengan Tuhan saat ini, dengan berbagai fase hidup Anda. Ada misalnya saat menjadi mahasiswa, saat masih lajang atau belum menikah, saat baru bekerja, dan sebagainya. Kemudian peserta diminta untuk menuliskan hasil perenungan. Ini adalah contoh pertanyaan penolong yang harapannya dapat membantu peserta dalam berdiam diri merenungkan topik yang sudah diberikan atau disiapkan oleh panitia di hari Sabtu nanti. Lalu ada space, ada ruang di mana peserta bisa mengetik ya hasil perenungannya bila menggunakan opsi untuk menggunakan bahan secara digital atau menulis secara fisik dengan pen atau pensil bila memutuskan untuk print bahan atau materinya. Dalam mencatat hasil perenungan peserta, tidak ada keharusannya seberapa pendek atau seberapa panjang ya kakak abang dan teman-teman sekalian. Ini sangat tergantung pada perenungan pribadi para peserta dan pertanyaan yang diberikan harapannya untuk menolong dalam perenungan. Peserta juga kalau misalnya perlu boleh membaca lebih dari satu kali ya arahan atau pertanyaan di dalam materi sesi Alone with God yang diberikan. Dan di dalam perenungan, bila memang peserta merasakan ada hal lain yang Tuhan bukakan, ada hal lain yang Tuhan izinkan untuk teman-teman peserta renungkan, dan itu hendak dicatat atau hendak diketik bersamaan di dalam area yang diberikan, itu juga sangat terbuka, begitu ya. Jadi yang perlu kami ingatkan adalah bahwa bahan yang diberikan tujuannya adalah untuk menolong. Tidak ada keharusan tentang bagaimana menjawab, seberapa panjang, seberapa pendek, itu sangat tergantung pada renungan pribadi yang peserta lakukan bersama-sama dengan Tuhan tentunya. Begitu ya. Jadi contohnya akan kira-kira seperti ini. Oke, jadi itu untuk yang sesi Alone with God-nya. Lalu kemudian setelah peserta makan siang ya dari jam 12.30 sampai jam 1, maka jam 1 diharapkan peserta semuanya dapat berkumpul di sesi reinforcement dan fellowship pada jam 1 siang. Ya, saya juga perlu ingatkan bahwa ini adalah sesi di mana kita berfellowship ya, sehingga di sini semua peserta akan hadir, juga panitia, juga adalah katadius, pembicara kita di pleno. Jadi nanti di sesi ini yang durasinya sekitar 90 menit, kita akan bisa sharing atau kita bisa mendengarkan sharing dari perwakilan peserta. Kita juga akan mendengarkan reinforcement atau pesan-pesan dari katadius sebagai pembicara di sesi pleno ya. Dan juga perlu kami sampaikan bahwa di sesi reinforcement ini akan ada breakout room. Jadi kenapa bisa ada breakout room gitu? Nah, ini berdasarkan dari feedback atau masukan dari peserta, dan ini juga sebenarnya sudah dilakukan di AWG Online yang ketiga dan keempat ya, karena yang kali ini adalah AWG Online yang kelima, di mana peserta akan kemudian dimasukkan ke breakout room, dan di breakout room ini ada pemimpin kelompoknya untuk sharing ya. Nah, tetapi ini sifatnya tidak wajib. Maksudnya adalah
Bagi teman-teman yang merasa ingin juga bisa dalam kelompok yang lebih kecil untuk sharing ataupun mendengarkan sharing, ini bisa gabung di breakout room. Tetapi bila teman-teman peserta merasa tidak perlu atau sedang kurang siap untuk bisa sharing atau mendengarkan sharing di kelompok kecil di breakout room, maka bisa tetap di Zoom-nya, yang di main room-nya. Dan di situ teman-teman tidak perlu khawatir, tidak ada yang dikerjakan karena panitia akan menyiapkan Q&A session. Maksudnya adalah teman-teman peserta yang tidak ikut breakout room di kelompok kecil bisa dalam setara kelompok yang lebih besar dengan peserta lain dan juga dengan panitia juga dengan kata dius untuk tanya jawab begitu. Dan teman-teman yang memutuskan untuk ingin ikut di breakout room tidak perlu khawatir akan melewatkan Q&A-nya karena panitia akan merecord atau merekam Q&A session itu sehingga teman-teman yang ikut di breakout room tetap bisa ikut mendengarkan nantinya ya dari rekaman dan link yang diberikan oleh panitia kepada peserta. Ya, jadi ini adalah sesi di mana kita semua peserta ya bisa ketemu, kita bisa sharing dan dengerin karena seperti yang tadi saya sampaikan dari jam 8 pagi tadi sampai dengan sebelum ini itu adalah kegiatannya atau sesinya dilakukan secara mandiri, secara perseorangan gitu ya. Hanya waktunya saja yang kurang lebih akan sama sesuai waktu yang disarankan oleh panitia begitu. Ya. Oke, kita akan coba review sekali lagi ya supaya harapannya ini bisa diingat dan semoga tidak membingungkan begitu bagi para peserta khususnya baru pertama kali ikut AWG online. Ini adalah rundown seperti yang tadi saya sudah bagikan di slide kedua ya di awal tadi, tetapi ini dengan tambahan setiap rundown ini dilakukan menggunakan media apa ya. Jadi yang pertama sesi pembukaan dan pleno itu kita akan menggunakan YouTube. Oke, jadi ini perlu buka link YouTube. Kemudian dari jam 9.15 sampai dengan 12.30 itu akan menggunakan file PDF yang dibagikan oleh panitia. Kemudian kita bisa istirahat dan makan siang. Lalu di jam 1 kita akan menggunakan Zoom. Oke, jadi ini adalah media yang panitia juga sudah siapkan dengan banyak pertimbangan ya. Jadi tujuannya supaya AWG-nya juga bisa berjalan dengan efektif ya dan juga bisa menolong. Semoga teman-teman peserta juga bisa mempersiapkan dan menyesuaikan diri ya. Jadi untuk YouTube itu akan butuh koneksi. Untuk yang PDF teman-teman perlu pilih opsi apakah akan mengerjakan menggunakan alat elektronik atau dengan print dan lalu akan ada Zoom di jam 1 begitu. Jadi untuk Zoom juga akan membutuhkan koneksi begitu. Nah, ada satu informasi penting yang juga perlu untuk panitia sampaikan kepada para peserta, yaitu bahwa waktu-waktu ini adalah waktu-waktu WIB atau waktu Indonesia Barat begitu. Nah, lalu bagaimana dengan teman-teman yang waktunya itu bukan WIB, misalnya WITA atau WIT? Teman-teman mungkin merasa kalau jam 8-nya WIB, itu bagi teman-teman kita yang di timur, itu sudah jam 10 pagi gitu. Mungkin teman-teman yang di timur merasa ini agak kesiangan gitu. Teman-teman peserta tidak perlu khawatir karena sesi pleno di YouTube dan juga PDF ya itu sudah akan dibagikan paling telat di Jumat malam bagi teman-teman peserta. Jadi kalau misalnya nih mau mulai lebih awal ya, misalnya teman-teman kita yang di timur, teman peserta ngerasa saya tetap mau mulai jam 8, tapi jam 8-nya WIT. Nah, WIB kan kita masih jam 6 pagi ya, gitu. Tidak masalah, teman-teman bisa mulai lebih dulu, gitu. Ya, khususnya sampai dengan yang jam 1, gitu. Jam 1 untuk sampai dengan kegiatannya makan siang. Tetapi untuk sesi reinforcement dan fellowship-nya, kita tetap akan ikuti waktu WIB, ya. Jadi bagi teman-teman yang WIT waktunya di timur, berarti mulainya sekitar jam 3 siang. Teman-teman yang di WITA, maka mulainya sekitar jam 2 siang. Kira-kira seperti itu ya. Semoga soal waktu dan rundown-nya ini bisa cukup jelas ya. Nanti di frequently asked question ada klarifikasi lagi yang mungkin bisa di-sharingkan dan bila masih ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan saat Q&A di per-AWG hari ini. Oke. Nah, ini juga penting nih Bapak, Ibu, Kakak, Abang dan teman-teman sekalian ya. Jadi tantangannya untuk kita melakukan AWG secara online ini adalah karena kita akan melakukan ini
khususnya di kita masih PPKM ya gitu, sehingga kita akan melakukan ini di tempat kita masing-masing yang kemungkinan besar adalah di rumah begitu. Dan dengan tanggung jawab dan peran kita masing-masing di rumah, ada kemungkinan itu malah jadi tantangan tersendiri begitu ya, karena mungkin ada teman-teman yang merasa akan bisa lebih tenang untuk berefleksi atau merenung atau ber-AWG bila di luar rumah di tempat tertentu. Tetapi ya karena di kondisi PPKM ini dan juga ini dilakukan online, kemungkinan akan dilakukan di rumah, sehingga penting sekali bagi peserta untuk juga bisa sharing nih ke anggota keluarga atau anggota serumahnya bahwa di hari Sabtu di jam 8 sampai dengan sekitar jam 2.30 WIB itu perlu waktu untuk bisa tenang ya tanpa gangguan bila tidak urgent, dan juga bila ada peran yang perlu juga dititipkan kepada anggota keluarga atau anggota serumah, sebaiknya itu dikomunikasikan lebih awal. Misalnya bagi teman peserta yang karena di rumah mungkin perlu menjaga anak gitu ya, atau ada kegiatan anak di hari Sabtu, maka perlu komunikasi dengan pasangan atau komunikasi dengan anggota serumah lainnya dalam membantu untuk menjaga atau menjalankan peran itu dulu, setidaknya dari jam 8 sampai jam 3 siang atau sore, begitu ya. Jadi juga perlu izin keluarga ya, supaya kemudian teman-teman saat mendengarkan pleno di YouTube atau mengerjakan sesi alone with God bisa tenang dan fokusnya tidak terpecah, begitu. Dan hal lain yang juga penting adalah ruangan yang kondusif. Nah, kondusif di sini bisa sangat tergantung pada preferensi peserta pastinya ya. Ada peserta yang ruangan yang kondusif itu adalah di ruangan yang tertutup sendiri, lalu ada misalnya kipas angin atau ada AC, lalu misalnya ada air minum, ada tempat duduk yang nyaman, mungkin sofa atau bantal. Bila itu adalah hal-hal yang diperlukan oleh peserta supaya bisa ruangannya kondusif dalam mengikuti AWG secara online, maka teman-teman peserta diharapkan bisa mempersiapkan. Ya, sayangnya ini online sehingga panitia yang kami lakukan, kami mengingatkan, tapi dalam mempersiapkannya memang perlu peserta ya gitu. Jadi kalau pastikan ruangannya itu adalah ruangan yang ya kalau misalnya terlalu panas kan nggak kondusif gitu ya, terlalu dingin mungkin juga enggak. Atau misalnya ruangannya bila teman-teman peserta misalnya memang riskan nih gitu kalau misalnya di atas tempat tidur. Nah, maka pastikan waktu AWG-nya ini ada meja dan ada kursi gitu ya. Dan bila memang tipe yang mudah terdistraksi gitu. Kalau kayak saya mudah tuh terdistraksi kalau misalnya dengar ada suara-suara misalnya kendaraan bermotor atau misalnya ada suara orang lain yang berbicara gitu ya, maka saya biasanya juga akan mengusahakan ruangannya itu tertutup jauh dari keramaian gitu, dan saya pakai headset juga supaya saya bisa beneran fokus, dan itu hal yang kondusif bagi saya ruangannya begitu. Dan juga yang tidak kalah penting dari persiapan teknis yang tadi ya, gitu, komunikasi ke anggota serumah, kemudian ruangannya kondusif, begitu, juga adalah pastinya berdoa untuk kesiapan hati, ya, karena bisa dibilang ini AWG online benar-benar tantangan pribadi gitu ya dengan Tuhan gitu, dalam hal ke Tuhan, karena AWG ini sifatnya online, teman-teman panitia juga satu-satunya cara untuk memastikan teman-teman mengikuti AWG itu ya dengan teman-teman bisa lihat nggak gitu plenonya gitu, teman-teman ikut nggak di sesi reinforcement. Kalau offline kan kita bisa checklist gitu ya, oh iya ini pesertanya udah hadir, kita berangkat gitu, oh iya ini pesertanya sudah siap, sudah selesai sarapan, udah semuanya duduk dengan rapi di pleno. Nah karena ini online, ya ini menjadi kesiapan hati dan tanggung jawab hati masing-masing peserta gitu, dalam supaya bisa terus rindu untuk ikut AWG dan berdiam diri bersama dengan Tuhan. Dan penting juga bagi para peserta yang benar-benar baru pertama kali ya ikut AWG online ini, sangat disarankan, ini agak lebay maaf ya, tapi sangat disarankan untuk bisa menonton materi pra AWG di YouTube. Panitia juga kata Dius sudah menyiapkan bahan ini, kita sudah usahakan audionya, suaranya jelas,
dan visualnya juga rapi ya. Dan ini durasinya sekitar 60 menit sampai 75, memang bisa agak panjang mungkin ya bagi teman-teman peserta, tetapi sangat penting bagi yang pertama kali ikut untuk bisa menonton link ini juga. Kenapa? Karena AWG ini adalah apa ya, retreat yang sifatnya unik gitu. Saya sendiri juga waktu pertama ikut AWG, bila tidak dibantu ya dengan materi per AWG, saya mungkin masih agak bingung gimana ya caranya sesi alone with God gitu. Lalu kenapa ya AWG itu formatnya seperti ini gitu. Nah, di dalam materi per AWG di YouTube inilah akan di-sharingkan ke para peserta apa itu AWG, Alone with God, apa yang membuat Alone with God itu penting, komponen apa aja ya yang ada dalam Alone with God, tentang solitude, tentang stillness, tentang simplicity, dan juga komponen lainnya yang membuat AWG itu perlu jadi sesuatu yang esensial setelah retreat atau acara ini pun selesai di hari Sabtu. Jadi bagi peserta baru sangat direkomendasikan untuk menonton. Bagi peserta yang juga sudah ikut, tidak tertutup kemungkinan untuk menonton ulang, ya, karena ini akan menguatkan kita kembali dan mengingatkan kita kembali tentang apa itu AWG, pentingnya AWG, bagaimana kita ber-AWG, dan bagaimana kita bisa tetap mempertahankan AWG sekalipun retret AWG-nya sudah selesai mungkin di hari Sabtu jam 3 sore nanti, begitu. Ya, jadi ini adalah persiapan yang kami harapkan peserta juga bisa lakukan ya, dan mungkin bisa bantu pelan-pelan dicicil dari hari ini bila ada hal-hal yang belum disiapkan. Oke, kita akan masuk ke frequently asked question ya. Memang salah satu hal yang bagus juga ya dari AWG dilakukan secara online adalah para teman-teman panitia bisa mengumpulkan nih pertanyaan tertulis yang didapatkan panitia baik lewat WhatsApp ataupun lewat evaluasi ya. Dan ini mungkin beberapa pertanyaan umum yang banyak ditanyakan khususnya karena AWG-nya sifatnya online bukan offline ya. Akan ada banyak pertanyaan, biasanya yang pertama ini adalah apakah ini adalah live di YouTube gitu. Kemudian YouTube atau Zoom, pilih salah satu ya. Jadi hanya YouTube atau hanya Zoom ya gitu. Nah, saya akan klarifikasi sekali lagi bahwa dalam AWG online kita akan gunakan dua-duanya ya, tetapi dengan waktu yang berbeda. Jadi kita tidak memilih hanya YouTube atau hanya Zoom, tetapi lebih ke YouTube digunakan hanya untuk pleno ya, yang paling pagi jam 8 sampai 9.15. Lalu Zoom digunakan hanya untuk sesi reinforcement dan fellowship di jam 1 siang WIB. Begitu. Jadi YouTube dan Zoom akan digunakan dua-duanya, tapi di waktu yang berbeda. Lalu di sesi Alone with God, itu tidak menggunakan YouTube, tidak menggunakan Zoom. Itu menggunakan file yang telah dibagikan oleh panitia. Begitu. Ya, jadi sekalipun demikian, kalau misalnya karena masalah koneksi, teman-teman tidak dapat hadir di Zoom pada jam 1 WIB itu, panitia akan backup ya di YouTube sehingga tetap bisa melihat, tapi itu untuk teman-teman yang memang kesulitan untuk join lewat Zoom, begitu ya. Dan para peserta kalau misalnya memang tidak familiar ya dalam menggunakan Zoom, itu bisa banget komunikasi dengan teman-teman seksi peserta ya, karena memang mungkin kadang walaupun ya pandemi sudah berjalan setahun, tetapi kemungkinan besar teman-teman peserta pakai aplikasi yang lain dan bukan Zoom, sehingga mungkin kalau masih agak bingung itu nggak apa-apa banget gitu, teman-teman tidak perlu segan untuk juga menghubungi seksi peserta kita, pastinya akan kita bantu supaya bisa mengikuti sesi reinforcement dan fellowship nantinya dengan lancar juga begitu. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya biasanya juga ditanyakan, Kak, waktu reinforcement menggunakan Zoom, itu videonya terus-menerus perlu nyala ya, gitu. Nah, tidak perlu khawatir ya untuk para teman peserta, tidak ada kewajiban untuk perlu nyala video ya. Jadi bila peserta mau nyalain video itu nggak apa-apa banget, tetapi tidak ada kewajiban, tidak ada keharusan. Tenang aja, nggak diabsen kok gitu. Masa nggak diabsen, oh ini nyala video, ini enggak. Tenang aja enggak gitu ya. Karena sebenarnya bila semuanya nyala pun ada kalanya Zoom jadi lebih berat dan sulit untuk stabil koneksinya begitu. Nah, tetapi bagi peserta yang nanti memutuskan untuk ikut di breakout room ya, dan juga yang nantinya memutuskan untuk mau sharing di Zoom-nya,
sebaiknya memang itu menyalakan video ya, karena jadi supaya kita bisa juga melihat gitu. Karena kalau tidak nyala video, audionya saja itu mungkin kurang ideal karena yang kita dengar hanya suara, tidak ada visualnya begitu ya. Tetapi kalau memang sedang tidak sharing dan peserta memutuskan untuk tetap di main room, tidak ikut breakout room, tidak ada kewajiban untuk menyalakan video. Begitu, teman-teman ya. Oke. Nah, lalu pertanyaan berikutnya yang sering ditanyakan juga, ini AWG jam berapa ya mulainya? Jadi maksudnya saya langsung mulai aja, atau nanti ada aba-aba nggak ya dari panitia di WhatsApp grup, oke silakan mulai, atau silakan bisa lanjut ini dan sebagainya, rundown ini, berikutnya ini, begitu. Ada sebagian yang mungkin bertanya seperti itu. Nah, klarifikasinya adalah, para peserta, mulailah jika Anda sudah siap, begitu ya. Rundown yang diberikan itu tidak mengikat, dalam artian kayak rundown yang tadi, jam 8 untuk pleno, 9.15 alone with God, lalu ada break 9.45, itu adalah rundown ideal yang disarankan oleh panitia, sesuai dengan pengalaman-pengalaman AWG online yang sebelumnya, gitu. Tetapi sekali lagi, ini tidak wajib, ini tidak mengikat. Jadi, bila peserta sudah siap untuk mulai, misalnya peserta merasa, kayaknya kalau jam 8 bagi saya, jam 8 WIB agak kesiangan. Saya pengen mulainya itu dari jam 6 pagi, karena saya sudah bangun jam 5, saya sudah siap-siap, jam 6 saya sudah bisa mulai, maka silakan dimulai sesuai waktu yang peserta sudah siap untuk lakukan, begitu ya. Tetapi untuk Zoom-nya, yang sesi reinforcement, itu memang kita perlu bersama-sama di jam 1 WIB, gitu. Jadi sesi Zoom-nya tidak akan digeser dan tidak bisa digeser, tapi untuk pleno dan sesi alone with God, break makan siang, itu teman-teman peserta boleh sesuaikan sendiri sesuai kesiapan dan sesuai kondisi. Begitu. Ini malah salah satu keuntungannya ya, AWG online sebenarnya. Begitu. Nah, lalu juga kadang ada pertanyaan gitu, apakah pertanyaan refleksi nantinya dikumpulkan lagi ke panitia? Ini saya akan ngaku kalau saya juga dulu nanya ini waktu saya pertama kali ikut AWG offline begitu ya. Nah, teman-teman peserta tidak perlu khawatir. File PDF yang sudah teman-teman print dan teman-teman tuliskan hasil perenungan, atau file PDF yang teman-teman gunakan secara digital di laptop atau misalnya di tab, ya itu tidak perlu dikumpulkan lagi ke panitia, begitu. Itu adalah bahan pribadi peserta, itu adalah rahasia pribadi, perenungan terdalam Bapak, Ibu, Kakak, Abang peserta dengan Tuhan, menggunakan pertanyaan-pertanyaan penolong itu. Jadi silahkan refleksi sedalam-dalamnya, begitu. Dan pastikan itu juga disimpan di tempat yang aman, bila memang di dalam catatannya peserta ada hal-hal yang sangat personal, atau ada mungkin pengalaman yang begitu pribadi, ya, sehingga pastikan kalau itu bisa disimpan di tempat yang aman, dan tidak perlu dikembalikan atau dibagikan kembali ke panitia, begitu. Oke, ini klarifikasi yang juga perlu untuk penting diberikan. Nah, lalu ada yang mungkin bertanya tentang breakout room di Zoom. Itu pembagian kelompoknya bagaimana ya? Gitu. Apakah random atau apakah saya boleh request, oke, saya mau breakout room-nya dengan siapa, saya mau berapa orang, begitu ya. Nah, perlu panitia klarifikasi bahwa ini breakout room-nya itu sifatnya adalah pilihan. Itu dulu yang pertama, poin pertama. Jadi breakout room-nya pilihan, tidak ada kewajiban harus ikut. Ya, jadi kalau peserta kemudian saat di-assign breakout room di Zoom untuk masuk ke breakout room tertentu dan mau ikut, maka silakan diterima undangan ke breakout room-nya, begitu, dan bisa sharing di kelompok kecil itu. Tetapi kalau misalnya teman-teman peserta merasa tidak siap untuk sharing di kelompok kecil, lebih tertarik untuk ikut Q&A ya di main room, maka silahkan di-decline saja undangan breakout room-nya dan bisa stay tetap di Zoom, begitu. Jadi teman-teman peserta yang tidak ikut breakout room tidak perlu meninggalkan Zoom, stay dulu aja gitu, karena masih ada interaksi dan Q&A dengan Kak Dius atau dengan teman-teman lain yang mungkin masih mau bertanya terkait dengan AWG pada hari itu, begitu ya. Dan teman-teman yang mau ikut breakout room tidak perlu takut kehilangan Q&A-nya di main room, karena itu direkam dan linknya akan dibagikan, begitu. Oke.
Nah, ini biasanya pertanyaan yang ditanyakan atau kalau pertama-tama sekali ikut AWG begitu ya, karena AWG ini memang agak unik ya. Dia alone with God, di mana kita berdiam diri, merenungkan kehidupan, pengalaman, perasaan dan pikiran kita, iman kita ya di hadapan Tuhan. Dan sebagai individu yang mungkin sekarang ini banyak sekali distraksinya ya, dan banyak sekali tuntutan untuk bisa multitasking ya, melakukan beberapa hal sekaligus di saat yang bersamaan, pertama-tama bisa jadi sulit untuk bisa fokus atau konsen. Jangankan peserta baru, peserta lama pun ini juga adalah tantangan gitu ya, untuk bisa fokus dan konsen, karena ada kalanya saat kita merenung, kita misalnya teringat hal lain, kita jadi mikirin hal lain yang mungkin tidak ada kaitannya dengan AWG. Atau kita ada distraksi suara atau distraksi wangi tertentu gitu ya. Kita jadi nggak fokus. Nah, apa ya tips and triknya? Oke, yang paling pertama, yang paling umum, itu pastinya adalah distraksi yang sudah pasti itu perlu dijauhkan. Ya, pastinya di hal ini HP ya, karena HP itu banyak suara notifikasinya, jadi usahakan tidak ada notifikasi suara ataupun getaran ya, kecuali kalau memang peserta masih ada menunggu kabar yang penting ya atau urgent dari sanak saudara atau dari rekan kerja yang lain pada saat ber-AWG, misalnya tidak dapat terhindarkan, tetap harus bisa ada notifikasi, maka teman-teman peserta mungkin bisa pastikan notifikasinya hanya untuk orang itu saja ya, sehingga untuk aplikasi yang lainnya tidak ada notifikasi suara ataupun getaran begitu. Lalu kemudian yang kedua, bila memungkinkan duduknya itu hadaplah ke area yang memang kita bisa lihat ke tidak ada perubahannya gitu. Jadi itu maksudnya statis gitu. Jadi kalau teman-teman misalnya ada yang AWG-nya itu di ruangan, dan duduk di meja, depan mejanya itu adalah jendela gitu ya, dan di luar dari jendela itu adalah jalanan, bisa ada aktivitas, itu tidak disarankan begitu, karena itu bisa jadi distraksi. Mungkin malah pas kita lagi sesi alone with God, kita malah kepo dengar suara lonceng, oh ini apa ya gitu, atau lihat ada orang yang keluar, oh itu lagi ngapain ya begitu. Jadi sebisa mungkin usahakan di ruangan yang kondusif, yang kita lihat itu adalah sesuatu yang sifatnya memang kita bisa fokus ke situ saja, tidak ada perubahan yang tidak kita duga, begitu. Ya. Dan ini juga akan disarankan di materi alone with God-nya, ya, yaitu sebelum mulai mengerjakan atau merenungkan pertanyaan penolong yang diberikan oleh panitia, hampiri dulu Tuhan Allah dalam berdiam diri. Bisa dengan puji-pujian, bisa dengan doa, bisa dengan ucapan syukur terlebih dahulu. Bisa dulu dalam mengakui hal-hal yang mungkin perlu disampaikan secara pribadi ke Tuhan sebelum benar-benar masuk ke materi alone with God-nya. Karena materi alone with God yang diberikan hari Sabtu ini itu akan pastinya fokus ke tema yaitu patience in affliction, dan bila ada hal-hal yang perlu disampaikan terlebih dahulu ya kepada Tuhan, bila perlu menenangkan diri terlebih dahulu dengan pujian, silakan lakukan terlebih dahulu dalam sekitar 10-15 menit begitu. Nah, bagi teman-teman peserta baru mungkin agak bingung, oh oke, ini ada panduannya nggak? Doanya harus seperti apa? Ini ada panduannya nggak? Pujiannya harus pujian apa? Di dalam AWG, justru sebenarnya ini adalah waktu untuk peserta bisa semakin mengenali relasi Anda dengan Tuhan begitu. Jadi kenali doa seperti apa yang bisa membantu, kenali pujian seperti apa yang bisa membantu, dan bila itu bukan pujian yang mungkin membantu bagi orang-orang lain pun ya tidak apa-apa gitu. Karena ini adalah momen Anda pribadi dengan Tuhan begitu. Ya, jadi kalau masih bingung nggak apa-apa, nanti bisa minta saran dari mungkin teman-teman lain yang sudah pernah ikut AWG, atau bisa minta saran juga dari panitia, karena di buku materinya sendiri itu ada beberapa rekomendasi lagu ya, yang teman-teman juga bisa pakai bila dibutuhkan begitu. Oke. Nah, kadang ada juga merasa seperti ini begitu. Ini kok materinya pertanyaan refleksinya banyak banget ya gitu. Ini ada beberapa pertanyaan. Nah, pertanyaannya ada ABC-nya gitu. Ini harus dijawab semua kah gitu. Terus
kapan dong AWG-nya kalau ini semuanya harus dikerjain? Nah, ini mungkin salah satu pertanyaan yang bisa jadi muncul di peserta baru atau peserta lama yang mungkin sudah agak lupa-lupa ingat tentang AWG ya. Jadi begini, saat Anda mengerjakan sesi Alone with God, Anda mengerjakan materi yang diberikan dalam bentuk PDF itu di sesi Alone with God, itulah sebenarnya saat peserta ber-AWG sebenarnya, ber-Alone with God, menyendiri dengan Tuhan. Nah, karena itu adalah sesi AWG, Alone with God, maka sebenarnya itu sifatnya adalah pertanyaan penolong, begitu. Jadi, tidak ada kewajiban harus dijawab semua, begitu. Pilihlah pertanyaan yang menurut Anda penting, dan tidak tertutup juga bila ada hal-hal khusus, begitu ya, yang Tuhan bukakan saat mengerjakan pertanyaan itu, silakan direnungkan lebih lanjut. Silakan direfleksikan lebih lanjut, sekalipun mungkin itu tidak ada di materi PDF yang diberikan, tidak apa-apa banget begitu, karena itu adalah momen peserta bisa benar-benar peka ya, Tuhan lagi mau bukain apa, Tuhan lagi mau nyampein apa, dan bila memang itu saudara terdorong untuk bisa renungin itu, silakan, tidak ada kewajiban, hanya boleh stick ke pertanyaan di PDF yang diberikan saja, tidak begitu. Dan di saat teman-teman peserta menjawab pertanyaan, itu adalah AWG. Di saat teman-teman merenung sebelum menjawab, itu juga adalah AWG. Di saat merenungkan hal lain yang Tuhan bukakan terkait dengan pertanyaan penolong mungkin, itu juga adalah teman-teman AWG. Terbuka selebar-lebarnya kepada apa yang Tuhan ingin sampaikan, gitu, ke kakak abang sekalian. Oke, nah kira-kira itulah beberapa ya frequently asked question atau pertanyaan yang sering kali ditanyakan terkait AWG, baik itu offline ataupun online ya. Semoga itu pertanyaan yang bisa mengklarifikasi ya pertanyaan-pertanyaan yang peserta punya ya. Dan sekarang kita sampai di titik kita bisa Q&A ya. Jadi silahkan bila ada pertanyaan lain di luar dari yang tadi telah diklarifikasi ya. Sepertinya ini sudah ada pertanyaan yang sempat ditanyakan lewat chat dan sudah terjawab juga ya lewat chat. Apakah ada pertanyaan lanjutan mungkin yang mau disampaikan secara langsung? Bisa open mic? Ada? Atau sudah cukup jelas kira-kira tentang hal teknisnya? Ya. Cukup jelas ya. Oke, terima kasih untuk konfirmasinya Kak Vita, sejauh ini cukup jelas. Kak Ratna, terima kasih juga, sudah cukup jelas ya. Bila ada, silakan bisa open mic ya, tidak apa-apa, mana tahu pertanyaan itu juga bisa membantu teman-teman peserta yang lain. Tidak ada ya? Oke, Kak Mima juga sudah cukup jelas. Oke, kalau misalnya untuk sekarang tidak ada, kita bisa lanjut ke agenda kita berikutnya di AWG hari ini ya. Kalau misalnya nanti tiba-tiba ada pertanyaan, tidak apa-apa, langsung ditanyakan saja di chat ya. Dari teman-teman peserta yang hadir hari ini, kayaknya lumayan banyak ya, mengurangi jumlah panitia, mungkin ada sekitar 60 orang ya peserta, baik itu baru ataupun lama. Ada mungkin satu orang dari peserta yang hadir malam ini yang bisa sharing, mungkin yang peserta yang pertama kali baru ikut ya, kira-kira bisa sharing apa yang membuat termotivasi mau ikut AWG online Sabtu ini, dan mungkin apa yang mendorong atau hal-hal yang menguatkan begitu. Ada dari teman peserta baru? Apakah ada? Oke. Kalau belum ada, saya mungkin minta peserta yang sudah pernah ikut dulu aja kalau gitu ya. Oke, oh ya itu ada Kak Haryanto ya. Oke, ini Kak Haryanto adalah peserta yang sudah pernah ikut AWG sebelumnya ya. Mungkin Kak Har bisa sharing dulu sekilas, dan nanti kalau ada teman peserta baru yang juga bisa terdorong mau sharing untuk saling menguatkan, boleh banget ya. Kak Har, silahkan boleh open mic untuk sharing. Ya. Ya, selamat malam. Terima kasih untuk waktunya. Nama saya Haryanto ya, teman-teman semua. Aku pernah ikut AWG ini yang offline 2 kali. Terus habis itu nggak pernah absen untuk ikut yang online. Gitu kan ya.
Eh, pertama kali aku ikut sebenarnya motivasinya adalah untuk nyari teman. Jadi setelah 15 tahun lulus kuliah gitu kan, ada retret ini gitu ya. Ikutlah, tahu ada dapat teman baru gitu ya. Rupanya saya nggak dapat teman baru sama sekali. Tapi saya dapat pengenalan yang lebih dekat dengan Tuhan. Ya, saya nggak kenal panitianya, saya nggak kenal teman siapapun, cuma kenal teman sekamar, tapi ya udah gitu aja. Karena benar-benar retretnya yang aneh gitu ya. Bisa teman retretnya aneh, nggak ada games, nggak ada fellowship yang rame-rame gitu ya. Bahkan diem-diem aja gitu ya. Tapi rupanya ini indah banget. Jadi saya nggak habis itu, saya nggak pernah absen itu retret yang offline yang kesekian. Habis itu pandemi ikutnya online. Jadi sekarang udah kelima ikut lagi gitu ya. Jadi indah banget gitu. Jadi benar-benar dikasih waktu untuk merenung. Jadi apalagi dibantu dengan pleno ya, waktu itu Pak Tadius ada sharing dalam pleno, kemudian inline juga dengan pertanyaan dalam buku acara itu ya yang bantu. Jadi seingat saya tuh pleno cuma 2 gitu ya. Terus pertanyaan lebih banyak. Nah, pertanyaan banyak ini bukan kayak wah kayak soal ujian gitu awal-awal gitu, tapi enggak, akhirnya saya nikmatin banget. Jadi ya, saya sih orangnya sebenarnya malas nulis ya. Tapi di sini agak beda jadinya. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu membantu banget. Jadi benar-benar panitia, terima kasih tuh panitia ya, dia udah pikirin tuh pertanyaan-pertanyaannya semua nyambung dari setiap ROS 1, apa namanya ROS 2 gitu, nyambung pertanyaannya. Mau nggak mau saya nulis tuh. Dan makin nulis, makin banyak deh. Makin banyak dan akhirnya makin berasa nih retret benar-benar beda. Jadi bukan isi mengenai rasio kognitif kita, tapi benar-benar mengisi refleksi kita sama Tuhan. Nah, itulah yang benar-benar beda dengan retret yang lain. Yang saya nggak akan ketemukan di gereja, di dalam seminar, dalam hubungan yang lain gitu ya. Benar-benar ini waktu khusus. Jadi aplikasinya gimana sih gitu ya? Misalkan contoh, misalkan dalam AWG yang kemarin gitu ya. Itu judulnya Be Joyful in Hope gitu ya. Kedengaran tema seperti biasa ya, joyful dari kecil juga dengar joyful 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 gitu ya. Tapi ketika direnungkan dalam retret AWG ini ya, walaupun hanya secara online gitu ya, dengan segala limitasinya gitu ya. Jadi tema jadi luar biasa gitu. Maksudnya bagi saya sendiri benar-benar apalagi ketika pandemi seperti ini, saya kerja di industri restoran yang sudah biasa tuh dengan PSBB, darurat, apa gitu ya. Akhirnya impact-impactnya ke pemotongan benefit kepada saya atau teman-teman lain gitu ya. Jadi benar-benar dengan ini saya dibantu gitu, dengan RT-AWG dibantu untuk melihat ini sebagai fenomena-fenomena, bukan fenomena doang kita lihat, tapi benar-benar lihat ke esensi daripada hal ini. Jadi saya waktu yang kemarin benar-benar belajar tuh gimana saya bisa be joyful in hope. Baik kali ini dengar temanya bersabar dalam kesesakan. Wah, lebih seru lagi deh. Jadi eh, itu doang sih teman-teman yang saya bisa sharingkan. Ini retret yang baik sekali. Benar-benar kalau kita itu biasanya kalau biasa begitu biasa saat teduh ya. Tapi kalau ini berbeda banget ya. Benar-benar kita dipaksa, bukan dipaksa lah ya, dikondisikan untuk benar-benar kita serius, refleksi, lihatin gitu-gitu. Dan biarkan Tuhan yang bicara, bukan kita yang ngomong terus sama Tuhan. Itu sih, terima kasih Kak Ririn. Wah, terima kasih banyak Kak Rianto. Itu benar-benar bikin jadi menguatkan juga gitu, termasuk menguatkan saya yang udah pernah ketahui sebelumnya, dan semoga bisa menguatin teman-teman yang lainnya juga nih gitu, baik yang udah pernah ikut atau yang baru pertama kali ikut ya. Thank you banget Kak Har, semoga yang kali ini juga bisa menikmati ya sesi AWG-nya bersama dengan Tuhan di hari Sabtu ini. Nah, ada kira-kira mungkin dari teman peserta baru hari ini yang baru pertama kali ikut AWG hari Sabtu, ada yang mungkin mau sharing tentang kenapa bisa ikut AWG dan lalu apa harapannya, apa yang motivasi? Ada? Oke, nggak apa kok. Kita akan dengar, kita nggak gigit kok. Masih pada ini ya. Oke, ya kalau tidak ada, tidak apa-apa ya. Oh, pas sekali ini jamnya jam 19.59 gitu. Ya, jadi terima kasih untuk Kak Har yang sudah sharing, mewakili teman-teman peserta yang sudah pernah ikut, dan semoga bisa nguatin ya, khususnya bagi teman-teman yang baru pertama kali ikut ya, karena ini di akhir, di penghujung pra-AWG kita pada malam hari ini. Saya ingin tanyakan dulu mungkin ke teman-teman panitia, apakah ada pengumuman yang perlu diberikan? Ada?
yang perlu diberikan secara langsung? Oke, kalau tidak ada, maka kita bisa lanjut ke doa tutup ya. Untuk doa tutup kita, untuk AWG kita malam hari ini, boleh minta dengan kasih kepada Kak Lili. Kak Lili ada? Karin. Ada ya? Oke, ya Kak Lili boleh tolong tutup dalam doa AWG kita malam hari ini. Ya, mari teman-teman kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berdalam kerajaan surga, kami boleh bersyukur kepada Tuhan untuk malam hari ini Tuhan, Engkau boleh menolong setiap kami, khususnya sebagai peserta baru, untuk kami sekali lagi boleh dibukakan untuk bagaimana retret AWG ini yang begitu unik. Kami bersyukur Tuhan boleh menolong setiap kami, khususnya peserta baru untuk boleh mengikuti akan pra-AWG pada malam hari ini. Kami berdoa biarlah hal-hal teknis yang boleh disampaikan oleh Karirin pada malam hari ini Tuhan juga boleh menolong setiap kami untuk boleh lebih mempersiapkan diri kami untuk boleh mengikuti retret pada hari Sabtu ini dengan baik. Kami terus berdoa memohonkan pertolongan Tuhan secara khusus, bukan hal teknis saja yang kami siapkan, tapi kami juga boleh menyiapkan hati kami ya Tuhan untuk boleh datang kepada Tuhan, menyediakan waktu bersama-sama dengan Engkau dan menikmati perenungan-perenungan dan juga mendengarkan suara Tuhan, supaya kami tidak sibuk untuk terus menyampaikan apa yang ingin kami sampaikan kepada Tuhan, tapi kami boleh terus belajar untuk mendengarkan apa yang ingin Tuhan sampaikan untuk kami, setiap kami secara pribadi. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami terus berdoa juga untuk Kak Tadius yang akan menjadi pembicara untuk sesi pleno dan juga waktu sesi reinforcement. Kiranya Tuhan juga boleh berkati dalam persiapan beberapa hari ke depan. Dan kami juga berdoa juga untuk setiap pelayan yang akan menjadi pelayan pada hari nanti, Tuhan juga berkati dan persiapkan, dan secara khusus untuk setiap peserta yang akan mengikuti, bukan hanya peserta lama tapi juga peserta baru Tuhan semuanya, setiap panitia juga boleh dipersiapkan hatinya untuk boleh mengikuti retret pada AWG pada hari Sabtu nanti. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan tolong setiap kami, Tuhan juga berikan kesehatan yang baik di tengah-tengah kondisi pandemi saat ini Tuhan. Biarlah hati kami tidak menjadi khawatir, tetapi kami justru punya satu pengharapan di dalam Engkau, dan kami percaya Tuhan Engkau boleh menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk hari ini, kami bersyukur dan berterima kasih, serta berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Amin. Iya. Terima kasih Kak Lili untuk doa tutupnya ya. Terima kasih untuk para teman-teman peserta yang sudah hadir di pra-AWG malam hari ini di tengah setiap kegiatan dan kesibukannya. Semoga 1 jam yang tadi efektif ya untuk menyampaikan informasi yang dibutuhkan, dan tidak perlu khawatir bila memang masih ada yang ditanyakan, silakan langsung hubungi teman panitia ya. Kita pasti akan usahakan untuk coba jawab dan klarifikasi bila masih ada yang kurang jelas. Ya, sekali lagi terima kasih untuk kakak, abang semua ya, AWG-nya sudah selesai. Silakan boleh untuk melanjutkan aktivitasnya masing-masing, bisa dengan meninggalkan Zoom ini. Ya, terima kasih banyak semuanya, selamat malam, selamat beristirahat ya. Terima kasih semua, terima kasih Kak Ririn. Terima kasih. There is peace in Christ when we learn of Him. Feel the love He felt for us when He bore our sins. Listen to His words, let them come alive. If we know Him as He is, there is peace in Christ. He gives us hope when hope is gone. He gives us strength when we can't go on. He gives us shelter in the storms of life. When there's no peace on earth, there is peace in Christ.
atau dua kata yang menggambarkan AWG tahun ini adalah amazing and thanks to God. Karena akhirnya saya bisa hadir di retreat AWG ini dan menikmati begitu banyak pemulihan dari Tuhan dan begitu menikmati juga ucapan syukur pada Tuhan. Thank you. Kata yang mewakili perasaanku mengikuti retreat ini adalah damai. Berkat yang kudapatkan, ini retreat pertama kali sejenis ini kuikuti, dan kebetulan aku orang sangat suka dekat dengan alam, dan kesukaanku dekat dengan alam disatukan juga dan apa yang menjadi kebutuhanku sekarang dalam berprofesi, yaitu satu tempat yang aku beristirahat secara jasmani dan rohani, dan aku boleh merasakan Tuhan merawatku, merawat kerohanianku, dan aku sangat merasakan di retreat ini. Thank you. Bukan cuman pikiran ya, tapi body, mind, soul gitu loh. Tubuh kita, terus pikiran kita, juga spiritual kita. Saya dulu juga sering ikut berbagai macam retreat, tapi setelah kita pulang itu mungkin kita banyak diisi, tapi tubuh kita lelah dan kita masih penat. Tapi dengan AWG retreat ini, setelah kita pulang semua terasa refresh gitu loh, dan semua disegarkan kembali. Dan berkat Tuhan yang paling berasa adalah saya merasakan tuh relasi dengan Tuhan dibangun kembali. Lalu Tuhan juga ingatkan saya bahwa diri saya ini sebenarnya tuh di hadapan Tuhan tuh nggak ada apa-apanya. Tapi kalau saya bersama dengan Tuhan, saya punya sujud bersama dengan Dia, Tuhan bisa memampukan saya dalam melakukan berbagai macam hal yang Dia ingin saya lakukan. Itu aja sih. Nah,